Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan menjadi Kristen Esau. Kita akan membaca kitab Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 sebagai berikut. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Haleluya. Ya, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Ayahnya adalah Ishak, anak perjanjian. Kakeknya adalah Abraham. Ketika mereka dilahirkan, Abraham masih hidup dan masih bisa ikut mengasuh dan mendidik Esau dan Yakub selama 15 tahun. Puji nama Tuhan. Pasti ketika Esau dan Yakub dilahirkan, Abraham sebagai kakeknya amat bersuka cita, dan pasti Abraham ini menaruh perhatian yang sangat besar kepada Esau dan Yakub. Apalagi Abraham adalah seorang hamba Allah yang diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya, yang hidupnya amat dekat dengan Allah. Puji nama Tuhan. Pasti Abraham menaruh perhatian yang besar kepada Esau dan Yakub dan ikut mendidik. Di samping Ishak, ayahnya juga pasti mendidik Esau dan Yakub dalam jalan-jalannya Tuhan. Tetapi Esau ini menjadi anak yang sejak kecil sukar dididik, sukar menangkap didikan-didikan dari kakek dan ayahnya, dan dia hidupnya lebih suka berkeliaran, haleluya, di luar tempat tinggalnya atau kemahnya. Akhirnya menjadi pemburu. Beda dengan Yakub yang lebih suka berdiam di kemahnya dan membantu ibunya dalam kesibukan sehari-hari. Yakub memang banyak kekurangan, ya. Dia disebut Yakub. Yakub artinya penipu atau pendesak, tetapi Yakub ini seorang yang bisa dididik. Walaupun seringkali dia tidak menaati, tetapi ketika diproses oleh Tuhan, dia kemudian mau menaati firman Tuhan. Esau tidak mau menaati firman Tuhan. Esau tidak mau menyembah kepada Tuhan. Ketika Abraham membangun mezbah, Esau seringkali tidak ditemukan berada juga di sekitar mezbah itu, berkeliaran. Nah, Esau ini memiliki hati yang tidak mengasihi Tuhan, bahkan hati yang membenci Tuhan karena menolak didikan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Kristen Esau, orang-orang Kristen yang menolak didikan firman Tuhan. Menolak didikan firman Tuhan, tidak mau beribadah adalah satu manifestasi bahwa hidupnya itu tidak mengasihi Tuhan tetapi membenci Tuhan. Pasti ada berhala-berhala di dalam kehidupannya. Ketika kita menolak didikan Tuhan, berarti kita sedang mengikuti pikiran-pikiran iblis. Maka apa yang kita lakukan terhadap Tuhan akan berbalik kepada kita. Kalau kita membenci Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mau mendengar firman Tuhan, maka kemudian itu berbalik kepada kita
Tuhan juga akan membenci kita dan tanah pusaka kita dijadikan padang gurun yang sepi. Hidup kita tidak akan diberkati. Esau menurunkan keturunannya, keturunan Edom, semua keturunannya adalah orang-orang yang membenci Tuhan, yang tidak mau dididik oleh firman Tuhan. Sebab itu marilah kita seperti Yakub, walaupun Yakub itu banyak kekurangan dari karakternya, tapi bersedia dididik oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi Yakub, mengasihi bangsa Israel. Israel adalah keturunan Yakub, bukan keturunan Esau. Puji nama Tuhan, dan ada janji-janji berkat Allah yang luar biasa untuk masa kini dan masa yang akan datang di dunia yang baru, kerajaan 1000 tahun damai dan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah bagian orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, didiklah anak-anak saudara sejak kecil untuk hormat dan takut kepada Allah, untuk mengindahkan Tuhan, mengindahkan ibadah dan firman Allah. Puji nama Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami tidak menjadi Kristen Esau, tetapi menjadi Kristen Yakub, yaitu orang-orang Kristen yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan menggenapkan semua janji-janjinya kepada kami. Terima kasih untuk masa kini dan untuk masa yang akan datang, untuk zaman baru yang ada di depan kami, zaman kerajaan 1000 tahun damai, dan kemudian disusul dengan langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru, tempat kediaman kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.